nama dia udah gua kantongin sebenarnya. Nama dia gua kantongin. Nama dia gua kantongin. Cuman gua melihat yang lain lah mau enggak. Buat perbandingan Iya. kan. Cuman ya baik lagi sih. Sekali lagi bro. Dan berhasil bro. Kan emang dia basicnya market research. Oh iya. Wah, pas dong, boleh dong. Cocok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih warga Kota 12? Sehat selalu ya, walaupun kita lagi dalam keadaan pandemi. Jangan semangat tetap dijaga ya, jangan sampai kendor karena Tetap memang tetap produktif segala macam. Oke, di sini kita podcastnya santai aja ya, santai. Memang nanti kedepannya kita akan lebih serius lagi untuk menggarap podcast ini. Ini juga sebenarnya buat testing juga sih, testing unit yang kemarin kita beli satu paket podcast, kalian tes, kalian ngobrol santai sama dua narasumber pada malam hari. Pertama kali podcast gitu ya? Iya, pertama kali podcast. Emang ini kita mau ngobrolin apa? Sebelumnya kenalan dulu mungkin ya. Boleh. Ya. Karena mungkin ya untuk warga 12 ini nggak asing lagi sih untuk di kiri kanan saya nih, nggak asing lagi. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau kita kenalan ulang ya, nggak apa-apa juga ya. Mungkin dari sebelah kanan saya, yang kayaknya masih ganteng ya, keren ya. Masih ganteng. Identik dengan pakai topi kebalik, lagi bukan Bapak Ketua RW 012, Bapak Muhammad Alpetrian atau biasa dipanggil Pak Rian. Tapi sejauh ini kalau dipanggil Pak kurang nyaman, kenapa ya Pak? Ya, kalau biasa di mana? Biasanya bro. Bro. Jadi nggak apa-apa nih untuk warga yang ketemu Pak Rian, Bro Rian atau Bro RW itu nggak masalah. Nyaman aja ya. Mas Rian, asal jangan Om. Oh, Om itu identik sama anak sekolah biasanya kalau Om ya. Sedikit identik sama anak sekolah. Dan sebelah kiri saya nih, yang paling ganteng ya, Kita import dari Korea. Korea. Panggilnya Pak atau Bro juga nih biasanya. Bro juga. Bro Firman. Beliau adalah seksi UMKM ya di RW 12. Beliau yang menghandle segala bentuk usaha warga terkait cara untuk berdagangnya atau mau menyediakan wadah untuk berdagang ya segala macam. Bahkan kemarin kita workshop juga ya kecil-kecilan ya di blok kali itu ya. Kali ya. Nah mungkin nanti akan jelaskan ya Bro Firman. Cuman saya mau ke Bro RW dulu nih. Ya. Lumayan vakum pada saat pandemi bulan Juni ke Juli itu angka COVID Naik. luar biasa. Iya. Kalau nggak salah itu sekitar 200 warga yang terpapar ya. Hampir 200. Hampir 200 terpapar, itu sangat berbeda. Kita stop semua kegiatan juga yang kita stop, 17-an pun kita juga stop. Kita minyak dulu, kita fokus penanganan COVID. Nah, lebih lanjut Bro RW bisa menjelaskan terkait data COVID terupdate per hari ini atau langkah-langkah apa aja atau tindakan apa aja yang sudah dilakukan oleh lingkungan RW 12. Ya. Kita santai aja ya, relax ya. Dari itu. Ya, jadi pada saat itu kita kan sudah running beberapa program ya. Ada Bank Sampah, ada dari seksi UMKM, pasar festival di Jalan Boulevard Blok H IJ itu. Terus, nah memasuki Agustus kita ada persiapan turnamen antar RT. Nah, kebetulan kita udah mau gaspol itu dulu ya. Gaspol, biasanya luar biasa itu warga itu. Ya kita udah punya beberapa planning ke depan, kita mau bikin ini apa segala macam itu. Ternyata COVID naik lagi akhirnya. Lagi. Nah itu jujur aja pukulan buat saya juga. Pukulan buat saya juga. COVID karena lihat beberapa program kita yang sudah berjalan tuh dari UMKM sendiri pedagang juga udah happy gitu loh. Iya. Dapat pemasukan, dapat bahkan testimoni beberapa pedagang mereka happy ya. Sangat terbantu ya di pandemi ini dengan adanya. Sangat terbantu. Itu kita 3 minggu ya Bu ya. 3 minggu ya. Minggu pertama kita hitung berapa? 250 pengunjung ya. Kita Sabtu Minggu kan beda ya. Ya, yang minggu. Minggu hampir 400. 400. Yang terakhir itu
sampai pecah itu. Tapi tetap prokes dong. Oke ya, Prokes ya, ada satgas juga, saya lihat ya, satgas aku bagi juga, bikin masker apa segala macam itu tetap. Cuma pas hari Minggu ketiga pecah banget itu. Ya. 700 kayaknya datang itu. Nah, gue sendiri juga deg-degan. Waduh, nah, COVID lagi naik. Akhirnya ya kita meeting mendadak, kita freeze semua kegiatan. Nah, ini pertama kali pengalaman saya juga menangani COVID. Covid ya. Iya, sebelumnya kan pas awal kan gue belum jadi RW kan. Iya, iya. Jadi gue masih. Mana rasanya nih? Iya, aduh. Jadi ngerasain apa yang orang rasain apa? Iya, benar. Alhamdulillah sih, gue nggak kena ya, alhamdulillah. Jadi masih bisa bantu sesama itu. Padahal pada saat itu gue kemana-mana bro. Ya. Dari kantor tuh traffic juga tinggi tuh. Jadi gini, baru 12 varian ini luar biasa kegiatannya. Jadi memang di suatu perusahaan itu memegang posisi memang itu mobilnya luar biasa. Jarang di rumah, selalu terbang sini, tapi masih menyempatkan diri untuk mengurus keluarganya. Biasanya. Jarang loh orang bisa kayak gitu, serius. Apalagi kan ini sosial, dan bahkan juga keluarga dia mensupport segala macam, teman dekat mensupport, lengkap lah. Oke lah. Iya. Jadi ya pernah sampai satu hari itu 10 pasien. Satu hari Positif. Wow. Oh iya. Satu hari ya. Ya akhirnya kita meeting, kita cari dokter yang ingat ya gitu Ya. Kita panggil dokter, kita panggil ini dinas kesehatan kan. Kita meeting apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Jadi banding ya. Dibanding. Oke. Kita checklist semua kan. Oh ada ini dan ini. Bahkan kita sampai beli antigen sendiri, kita training satu warga kita untuk bisa antigen. Karena kita memang mandiri, gue maunya mandiri itu, nggak terlalu gantungin ke puskesmas atau kemana. Iya. Nah, yang pengalaman yang paling menarik adalah ketika selesai rapat RT waktu itu jam 11:30, udah mau pulang jam 12-nya telepon. 12 malam Langsung telepon. Ada warga yang positif. Dua-duanya sesak napas pula. Jadi harus dibawa ke urgent. Harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu kita panggil ambulan, kasih APD, tabung oksigen segala macam. Alhamdulillahnya kita udah prepare duluan. Jadi ketika dapat kasus itu ya kita mudah lah, lancar aja lah gitu. Om Rino, sore ini teman-teman tadi sempat kepotong ada iklan sedikit. Tadi Om Rino Elektronik nama tokonya kalau nggak salah ya. Rino Elektrik. Rino Elektrik ya. Jadi memang gua pesan 2 unit lampu tembak untuk mensupport kegiatan podcast kita. Lebih terang ya? Makanya teman-teman lihat deh pasti beda. Yang awal sama sekarang lebih terang ya, lebih cerah segala macam. Lu kelihatan lebih cerah dulu. Iya, tapi kayaknya minyak gua kelihatan ya. Apa nih ya? Gua pakai pencuci muka tuh pilih yang oil control. Oil control. Itu minyak ini. Tahu kenapa ya? Apa memang terlahir Pakai itu lah. menghasilkan minyak? Pakai itu yang lagi booming itu. Boleh sebut merek? Boleh lah di sini free. Siapa tahu kan denger kan kita dapat endorse dulu. Itu nanti aja nanti lah tenang. Pembulan bisa itu pembulan buat di Sabtu Minggu. MS Minyak Glow. Lanta. MS MS Glow. Waduh, nanti kayak Ivan Gunawan dong. Raffi Ahmad bro. Amat ya? Raffi Ahmad. Oke, udah ngelantur nih, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai ke penanganan COVID. Ya. Ya, silakan dulu untuk. Ya itu yang pengalaman paling menarik adalah jam 12 malam di telepon ada pasien, ada warga yang pernah pas. Dan itu gue melihat sendiri tuh pas gue ke situ ke rumahnya sama Pak Koko kan. Pak Koko ada beberapa ketua RT. Nah, Pak Koko udah cepat juga dia langsung panggil ambulan, langsung ambil APD dari rumahnya. Nah itu gue juga sendiri tuh orang kena COVID, napasnya sesek. Nah itu banget itu asli. Nah itu bagi yang nggak percaya dengan COVID, nah itu harus dibuktikan dengan cara melihat sendiri itu. Dan itu sangat kasihan. Nah kita bawa, alhamdulillah kita dapat sopir, dapat driver, ada yang mau bawa. Ya udah jam 12:30 itu kita bawa ke Halim. Rumah sakit Halim. Kenapa penuh yang sini? Rumah sakit Halim. Iya. Oh iya. Dari Cilengsi ke Halim. Ini asrama haji.
Oh, masih kayak. Nah, di Batu situ. Lumayan jauh juga ya. Ya, di Batu situ. Karena di sini penuh semua. Ya. Pas tinggi-tingginya itu. Alhamdulillah sih masih bisa ini ya dapat tempat lah penanganan masih kita walaupun jauh. Ikhtiar dari RW 12 sangat bagus. Dan terbukti dengan ikhtiar program COVID kita sampai diliput Ya, sama itu kan. TV swasta TV One, TV itu swasta pada nasional itu swasta nasional. nasional ya TV One loh teman-teman. Programnya Indonesia 1. Ini satu loh, bayangin itu program yang besar, TV-nya juga besar. Alhamdulillah jadi payah teman-teman di RW 12 itu. Ya, berkat dukungan juga semua pihak ya, Ya. pengurus, gugus COVID, ketua RT, semua support semua. Jadi pada saat diliput itu pun kebanggaan tersendiri ya udah pada tentunya ya. Pasti. Dan kita nggak kagok ketika suruh mempraktekkan apa yang sudah dilakukan sehari-hari ya, karena kita udah melakukan itu gitu loh. Yes. Kita ada ambulan, kita ada antigen sendiri, Yes. kita ada dari masing-masing ketua RT kan sudah yang isoman kan udah dikasih support untuk kebutuhan pokoknya. Terus kita udah fogging segala macam, jadi natural aja. Dan bahkan ada dari kru TV One bilang kali ini dia melakukan kegiatan liputan itu Nggak kerja banget. nggak kerja banget sampai aduh enak ya gitu. Kita tuh Iya, karena konsep dari kita, Konsep. konsep dari kita segala macam. Jadi mereka cuma tinggal ngesut aja udah. iya kadang-kadang mereka juga Nggak capek mereka. minta masukan dari kita segala macam dan mereka bisa ngomong A nih kita udah jabarin Udah gitu. jabarin. Oh gitu ya udah langsung jalan dan Langsung. waktunya juga cepat loh. Cepet. Mereka jadi foto istirahat mereka lumayan jadi lebih cepat gitu loh, luar biasa gitu. Ya itulah pengalamannya tuh. Jadi saya anggap kita itu prestasi kita semua di RW 12 bisa menangani COVID pada saat tingginya. Terus ya puncaknya klimaksnya adalah ketika diliput itu kebanggaan sendiri. Ya, pastinya dong, banget sih. Keluarga juga kompak gitu. Warga juga ya. Warga luar biasa gitu. Kalau ada yang isoman, kita udah turunan berlangsung. Iya. Iya. Kebutuhan pokok Iya, mah. betul ya udah kalau misalnya. Bahkan kita sediain itu titip belanja. Iya. Jadi orang yang kena COVID nggak perlu keluar rumah. Kalau mau ambil ATM, mau ambil apa, mau belanja apapun, suruh kita transfer. Luar biasa. Gimana nggak nyaman ya warga tinggal di RW 12 Provinsi Indonesia Indah ya. Iya. Banyak program yang PRW itu ya memang sangat-sangat mendukung apa yang diinginkan oleh warga sendiri sih. Itu COVID. COVID. Nah, Kita tunggu-tunggu ya akhirnya sampai pada satu titik PPKM level 3 ya, level 3, mall udah dibuka, pasar udah dibuka, bahkan tatap muka sekolah anak-anak pun udah Mulai ya? dibuka juga. iya, anak gue juga udah mulai tuh. Nah, terus kemudian gua ada inisiatif lagi lah untuk kegiatan harus balik lagi nih, karena kan memang harus tetap produktif ya tuh. Ya, tapi kan semua itu kan kita by data dong. Berdata. Warga sempat kolek data terkait Ya. vaksinasi, warga berapa persen Ya. dari total warga. Jadi itu bisa dibilang. Gua selalu kalau mau bikin sesuatu selalu harus ada latar belakangnya dulu. Setuju Latar banget sih. belakangnya dulu, Penting. terus kemudian ada datanya, Yes. baru gue berani action. Nah, pada saat itu Pak Koko ya, Bro Koko ini, Pak Tommy ini Ya tadi diomongin. panas sekali dia. Dia lagi fokus malam Jumat ya, maksudnya tahlilan ya. Iya sih. Yasinan. Pak Tommy ini gue suruh mendata, minta data ke RT berapa banyak sih warga yang sudah vaksin. Nah, terus ditambah dengan yang penyintas. Kalau Pak Koko kan udah ada datanya penyintas kan, Yes. kan dia ada rekap terus kan data. Dia terus ya. Itu total vaksin tuh hampir 1000-an. Ribuan. Hampir 1000 warga udah divaksin di sini di RW 12. Pada minggu lalu sih hampir 800 ya. Mungkin sudah gerak angkanya udah hampir 1000 lah. Jadi kalau warga 3.000 udah hampir 40-50%. Ya, terus tambah penyintas. Ada 7% nggak sih lah ya? Ya, kita udah hampir 70% lah. Sih tambah penyisi bro. Benar. Iya, tanpa survivor dia udah ada imun sendiri. Ya. Ya, penyintas kan dia vaksin alami. Jadi Ya. vaksin. Iya, vaksin alami. Karena Iya. memang kan Iya. ya itulah untuk proses vaksin. Nah, akhirnya
pada saat mau running lagi kan, insya Allah minggu depan lah kita udah mulai running. Di depan. Gue minta si Bro Felix untuk izin lah, di pemberitahuan lah ke Babin Kaptipmas, ke pengelola perumahan. Nah mereka sih tanggapannya ya diserahkan ke gugus COVID. Kemudian gue rapatin ke semua ketua RT, ya sepakat ya, sepakat kita buka dengan latar belakang tadi tuh, PPKM level 3 segala macam lah. Nah, yang gak kalah pentingnya adalah ekonomi baru berjalan gitu. Iya sih, di masa pandemi ini memang kita harus lebih produktif ya. Gimana caranya kita lebih produktif? Itu yang paling utama. Iya, karena jangan sampai pandemi kita dari itu juga ya yang produktif segala macam itu repot banget, ya kan? Apalagi kebutuhan keluarga pasti kan terus berjalan kan, nggak disiasati dengan produktivitas bahkan. Itu perputaran duit di UMKM berapa? Di pasar festival berapa? 10 juta ada kayak itu sehari? Kalau rata-rata transaksinya mereka 1 juta dan hampir 30 berarti kan? Kalau lebih 40 kelapa, ya bisa 40-50 juta. Gila. Karena terakhir itu Pak Kades udah datang sebelum pandemi. Naik hitungan 1 juta mah model-model yang biasa kayak anak gue nih jualan, ya. balon. Kan lu jual juga kan? Gitu. Tapi kalau yang lebih laku, omset lu berapa? Ya? Omset lu berapa? Kalau gue sehari ya kadang 500 ya kan, kena balon ya 300 kan, hampir sejuta. Itu gede sih bos. Gede itu. Dia Pak D yang jual nasi gudeg misalnya gudeg 1 juta bro. Juta Satu hari. Lebih itu. Lebih itu. Iya, dalam satu hari omset 1 juta. Artinya apa ya? Memang wadah ini sangat 700 ya datang. Iya. Seorang terakhir itu. Sangat membantu ini asli. Warga happy dong. Intinya nanti. Nah, habis rapat lagi ya. Yes. Habis rapat RT sepakat kita buka turnamen dan sampah tetap jalan sama pasar festival. Dan kita rapat kan, sudah sepakat kita rapat, kita persiapan, kita bersihin segala macam. Ya udah mungkin insya Allah nanti minggu tanggal 5 ya. Minggu tanggal 5 kita sudah mulai open lagi pasar festival. Di open ini. Ya. Jangan lupa dicatat tanggalnya tuh ya. Tanggal 5 hari Minggu ini. Waktunya masih sama ya? Mulai dari jam berapa? Startnya? Nah, ya kita udah siap-siap dari jam 6. Jam udah siap-siap. Ya udah yang jogging apa segala macam udah. Tapi ingat ya, jangan lupa prokes. ya kita Masker. kesepakatannya kan waktu itu ini tetap prokes, terus berjarak juga antara pedagang dan yang lain, terus ada pendampingan dari Satgas Covid. Nah, gue minta masih Bro Aris, Ustadz Aris nih. Iya. Aduh. Boleh nyebut nama deh. Ustadz Bro Aris. Oh iya. Ustadz. Iya, amin. Nah, Adem lah pokoknya adem sih. Ustadz kan dulu. Makasih ya. kan kenapa gue bilang Ustadz? Karena ada yang mirip dia, Ustadz yang mirip dia. Oh apa? Iya, Ustadz Ihsan dulu di Blok S ada. Mirip banget sama dia itu. Di Banyol mulu nih, RW gua ke Banyol mulu. Tapi ngebanyol di apa? Program-programnya jalan loh, nggak kosong itu loh. Iya. Pada serius, atau programnya jalan, nggak ada yang dilakukan. Jadi ya. Malu juga kita tuh. Actionnya ada, jangan khawatir ya. Dengan gaya seperti ini, ada di sini banyak banget. Dan warga juga ada. Nah, habis itu Bro Aris, gue minta sama Bro Aris sebagai petugas gugus COVID, ya, gugus COVID harian lah ya. Ya dia harus sediain 2 orang, setiap kali event harus minimal ada 2 orang gugus COVID. Mengontrol ya. Nah, untuk kebetulan kan dia juga pegang ketua seksi Menpora kan, pemuda dan olahraga. Nah, di dia itu banyak juga ini program dan planning kita gitu. Ya dalam waktu dekat ini atau ramen ini, dia udah meeting sama panitia. Insya Allah juga tanggal 11 Jumat ya. Jumat tanggal berapa? Ya, 11 ya. Bro Dasep, Jumat tanggal berapa? 10. Nah, Jumat sore lah. Jumat lusa. Besok 3, 10 berarti bos. 10. Tanggal 10 tuh Jumat sore mulai lagi.
Dan yang menarik nih, pas awal-awal kita bikin event 17-an itu konsepnya tuh gua baru kali ini nih gua nemuin nih di lingkungan, dan memang kita harus apresiasi ke tim media nih. Di media. Pada Udah di belakang layar nih. Sama? Yang speak lagi megang HP, ntar dengerin dia tuh. Kita senyum-senyum ya. Sama Bro Tanjung. Bro Tanjung berdua itu out of the box pemikiran Iya. tuh. Asli Gila. gua dapat ilmu banyak loh dari teman-teman ini. Yang Media loh. yang gua Asli gua dapat ilmu yang banyak. gua nggak nyangka itu, kan gua mikir tuh pas 17 Agustus kemarin kan, Iya. ini bikin kegiatan apa ini 17 Agustus? Gue cuma jalan gini aja bro, bikin live streaming. Nah, Acaranya apa ya? Acaranya nyanyi, kuis, sama apalah itu kita promoin lah produk UMKM kita gitu kan. Dia bikin tuh sampai bisa live streaming tuh gua gila itu. Bro Tanjung sama Bro Daset tuh. Di media udah kayak ini ya, production house. Udah nggak production house. iya, gua pikir anjir dia. Kemarin ngetek Padahal kita lagi syuting beneran ya. Padahal pada saat itu gua pulang kampung bro. Iya. Apa lagi sakit tuh? Iya, iya. Gua tinggal 2 minggu. Ya itu prepare. Ya mereka prepare sendiri gitu. Inisiatif lo biasa. Gua nyampe ke sini udah happy. Gila. Itu apresiasi banget. Padahal ini kita organisasi sosial loh, asli kita ya nggak Ya kita create money sendiri. manis sendiri segala macam, teman itu memang luar biasa nih. Iya. Jiwa sosialnya ya sebenarnya enggak. Di saat kesibukan masing-masing ya masih bisa menyempetin waktu. Thank you banget lah. Kembali ke Bro RW juga, dia pintar untuk menseleksi karena orang-orang memang yang cocok di bidang itu dan memang berhasil. Kita masih baru loh bos, kita masih baru loh. Iya, gue juga baru jadi ya. Ya masih baru. Mulai April ya, April. diresmiin, langsung running, alhamdulillah program. Tapi masih kuat kan? Karena masih ada beberapa lagi nih. Insya Allah sih. Yang penting ya itulah quality time buat yang di rumah juga Ya, harus dipikirin lah penting. bos. Itu penting. Iya. 5 tahun ya. Saya pun pas pulang rumah di Gembok kan, wah, bisa tidur di pos ya kan. Iya. Nah mungkin kita ke Bro Firman dulu. Kita dulu live streaming ya. Streaming Kita masih? dulu. Oke, siap. Live streaming itu menurut gua prestasi juga bro. Karena nggak nyangka ternyata kita bisa tembus 1.300 penonton. 1.300 penonton. Ini lo bayangin nih. Streamingnya hampir 90, paling tinggi 100. Apa ya? 120. 120. Viewer langsungnya Viewer 120. Yang komen banyak. Itu Kuisnya. pertama kali loh kita kayak gituan, gila banget sih itu, asli loh, berani banget live streaming dengan persiapan yang mepet banget kan. Gue juga terlibat di situ kan, Iya. dan alhamdulillah sih berhasil. 1.300 penonton. Berhasil. Nah, dari situ gue challenge lagi si Bro Tanjung sama Bro Daset ini. Hobinya challenge bro. Iya, kan aku challenge. ya. Ini nanti 28 Oktober kan hari Sumpah Pemuda. Gue minta sama Bro Tanjung, kita harus cari 5.000 viewers. Jadi konsep acaranya pun harus berbeda, packagingnya berbeda. Makanya gue bilang, lu cari talent lah, si Aris kan. Lu cari talent lah yang U17 lah, anak-anak lah. Gue pengen ngelibatin nggak melulu kita jual gitu, tapi anak-anak yang di U12 yang punya bakat. Ya Kita setuju kan sih, kita nggak tahu tuh. setuju sih. Yang kedita kan baru 2 kan kemarin, si siapa? Penyanyi Zalfa Jalfa siapa? sama Top Jalfa. yang baca puisi itu kan, Iya. yang baca puisi. Iya si Jordan ya. Jordan, Itu kan Jordan. anak ya. Anak-anak ya. Gue yakin nih, yang pintar nari, yang pintar nyanyi lagi, yang pintar drama. Gue bilang sama si Aris kan, bro, bikin mas up lagu-lagu daerah. Jadi terus gitu. Ntar ada mungkin ada dramanya. Ini nggak apa-apa tuh, Rio, potong bocoran nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Bocoran. Nanti Oh, biar bocoran tuh. Nah, nanti buat teman-teman warga R12 Yang punya yes, yang punya anak atau Iya, apa, iya. silakan. Gak usah malu-malu. calling kita, bullying kita. Iya, yang gue bilang sama Aris, kalau ini anak ada kemauan, belum ada kemampuan, kita latih. Oke. Yang penting ada kemauan dulu. Pak, saya pengen nyanyi, tapi suara saya jelek, ya kita latih. Kita ada Pak Erik kan? Yang Oh ya, Pak Erik tuh support banget tuh. Ya, Pak Erik. Alhamdulillah. Kalau ada kemauan, setengah bisa, ya kita bikin gimana caranya jadi bagus gitu. Yang sudah bagus, tidak gaspol. Jadi ya gua suruh si Bro Aris ini cari talent lah. Waktu lu cuma 2 bulan. Waktu cuma 2 bulan sampai 28 Oktober harus dapat orang, kita training, konsepnya drama musikal. Gue
pasti kebayang sih, pasti epic banget nih acara nih. Nggak tahu caranya gimana, pokoknya gue maunya seperti itu. Lu kembali lagi waktunya buset bos. Iya, Lo yakin ya tim lo bisa nih? yakin. Gue pede. Atas kemarin live streaming, gue pede. Ya pikirin masing-masing gimana, karena masing-masing udah punya Talent di game banyak banget. Pasti. Cuma Tinggal kita daring ya kan. Iya, gua setuju Jadi sih. talent banyak kok. Kalau masih mau kita cari ada. Kayak Zalta udah punya YouTube sendiri. Iya. Channel Benar sendiri. benar. Ternyata. Yang mereka betul. Kita tahu. Wadah ya bos ya. Wadah untuk menyalurkan ya. Kadang Jadi juga RW itu masalah gitu. mewadahi. Biasa. Aduh. Ya chance-nya itulah. Budgetnya 5.000K itu harus gimana? Iya, mudah-mudahan ya tercapai ya. Ya, semakin banyak Kak. share, harus banyak share. Oke. Nah makanya gue nggak mau media ini nganggur gitu. Jadi bikin apa podcast kayak gini nih. Tadi lo lah dari belakang layar tuh pas lo ngomong jangan. Jadi makanya kayaknya Gara-gara kepala. jadi seret lo. Dalamnya agak susah loh bos. Langsung berhenti gitu kan makan gorengan kan. Waduh, apa lagi nih? Buset deh. Pokoknya kalau gue udah bagi waktu aja sama keluarga. Nah, itu penting. Yang penting waktunya pas ya bos ya balance. pokoknya kalau ada pengurus yang 2 minggu gak ada kerjaan, challenge. Pokoknya harus rutin lah. Karena ini juga buat mereka juga gitu. Nggak pernah melakukan karena di challenge, mereka kan belajar bro. Kan yang bro Dasar kan sebenarnya belum pernah begini, tapi dia akhirnya jadi bisa kan. Luar biasa kemauannya luar biasa. Bro Tanjung, akhirnya dia bisa sampai dia bikin buka kelas Ya. slide custom kan, karena minatnya di situ. Jadi gue sebenarnya cuma memompa minat teman-teman aja sebenarnya. Kelihatan rambut gue nih. Tinggal full terus bos. Aduh, oke ya. Kayak gini, kita gantian dulu lah. Ya silakan. Karena kan memang tanggal 5 kita mau running. Ya kalau minggu depan kita ada pasar pasar festival. festival. Sedikit nih bocoran prosesnya seperti apa, atau ada yang mau dijelasin terkait UMKM, program seperti apa? Mau ngobrolin dulu ya tentang ekonomi kreatif ya. Boleh. Gue juga belum tahu nih, dia belum cerita soalnya bro. Gue cuma bilang, Begitu? gue kemarin gue telepon, gue bilang bro, tanggal 5 gimana caranya pasar festival jalan gitu. Ini kalau misalnya ngimbangin bro RW, asli lo langsung gua keluar deh. Gua langsung segala macam. Mencret ya, benar. Iya. Kayak gua mau cerita dulu nih waktu pertama kali. sambil. Iya. Ini UMKM ya? Isu. Ya ini UMKM juga nih. Orang juga nih ya. Sorry ya. Jadi waktu pas pertama kali gua di kontak ya, gitu ya. Gua temenan sama dia udah lama. Udah lama. Cuman gua tuh orangnya sibuk di rumah kan, karena gua udah lama Gak banget. punya temen dia, kecuali gue. Kerja di rumah tuh gua bertahun-tahun. Dan gua tuh udah nyaman di situ karena butuh disiplin kan buat kerja di rumah. Pasti aja tuh kaget. Gue jadi pengurus RW, gue keluar rumah aja jalan gitu kan. Cuman gue pikir ekonomi kreatif kan. Terus lihat dia kan kamu orangnya kalau ketemu tuh dia semangat gitu. Positif lah ya orangnya. Orangnya kita Jadi orangnya energinya lu salurkan gitu. energinya ada gitu. Matanya ekonomi kreatif. Bener juga ya. Istilahnya gini, gue punya perumahan, tempat gue tinggal. Kayaknya kok bisa punya aja. Betul. Terus dengan ekonomi kreatif itu benar juga ya, maksudnya kalau gue juga sebagai bisnis kan rasa kalau nggak punya wadah itu susah. Jadi RW ini gue ngelihatnya pas melihat visinya dia tuh kayak RW itu bukan hanya kayak kita jadi pengurus RW ngurusin warga. Gue dulu ya pikirannya kayak Bersihan. gitu. Ngomong bersihan, dokumen, Kerja bakti. gitu ya. Kerja bakti. Kerja bakti. Konservatif banget. Apa nih? Ngomong ekonomi kreatif. Keren. Karena gue ngerasa di GNI itu kayak nggak sama di perumahan gue dulu pernah tinggal gitu. Even gue punya rumah mertua yang di Bekasi, mau apa order susah, nggak punya channelnya gitu. Tapi GNI kayaknya gampang aja, banyak banget. Dimanjain ya warganya ya. Mana? Karena banyak warga juga yang memang punya kemampuan untuk memasak. Ya lo mau apa? Ada. Gitu. Iya. Nah, yang gue lihat ini kan RW bisa jadi wadah, dan wadah RW itu nggak kayak istilahnya ternyata kan bisa auto kan bikin yang kemarin live streaming, bikin pertandingan juga bisa di live streamingnya, sekarang bikin podcast. Itu keren banget. Maksudnya ya Sumber dayanya ada. RW itu ngomongnya aja ya, tapi kita bisa berbuat tuh kreatif di ekonomi kreatif juga sama. Jadi waktu pas tuh pikiran mungkin karena banyak penjual juga, UMKM, pedagang kan, dan macam-macam.
Gue ngeliatnya visinya tuh ngeliatnya UMKM nih, para pelakunya itu kita dorong gitu. Kita improve lah ya. Kita improve. Makanya nanti kedepannya pengen ada workshop, ada training, ada cooking class lah misalnya gitu kan. Jadi kita untuk ngobrolin mereka itu supaya levelnya tuh nggak di mikro terus. Kalau dulu nanti ada pembiayaan gitu. Nah, betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya Itu planning nanti. iya, Iya. itu bazar misalnya, orang nggak punya booth misalnya. Lu ngeliat booth ngiri gitu ngeliat ya. Orang booth mau punya booth tapi nggak punya pembiayaan, namanya nanti kita visinya juga kan ada koperasi. Betul. Koperasi ke depan, dia orang bisa simpan pinjam, terus dia bisa mau minjem modal misalnya kan, bisa nanti kita fasilitasi. Kita bantu. Fasilitasi untuk mereka tuh brand gitu nantinya. Kalau Sekarang sekarang kan gua kayak sama misalnya dia. gorengan ya, Udah. gorengan. Gorengan itu juga harus ada brandnya gitu. Gorengan aja gitu kan, kita nggak tahu nih gorengan apa. Gitu. Siapa yang bikin, brandnya apa? Misalkan gorengan Mas Anca gitu ada brandnya. Iya, Iya, lu di brandin tapi apa gitu Iya. ya. Saya, Oke sih ini asli. Tapi beberapa kan udah ada brandnya, Bro ya? Beberapa udah udah. brandin. Boleh disebut nggak? Boleh disebut nggak? Boleh nih. Boleh. Ya kayak misalnya ST Nusantara misalnya ya, ST anak negeri ya, terus Cocoa House, ya kan ada macam-macam ya, ada The Mayo, yang gitu ya. Titip ya usaha bini gue boleh nggak? Boleh lah. Kayak Athena's Kitchen nih. Iya. Itu jujur ya, gua nggak ada kepikir tuh bini gua memang sendiri orangnya kreatif memang ya kreatif. Dan dia kalau memang usaha itu nggak tanggung-tanggung, dia kalau packagingnya dia pikirin. Dipikirin sama sedetail itu ya. Logonya pun dia bikin, bahkan dia ikut training buat ini loh, kayak ada aplikasinya apa gue lupa ya, dia mau bikin logo segala macam dan bisa gitu. Gua akhirnya gue pikirnya bikin cewek temennya paling Yang sudah ada kan angkringan Pak Prapto. ada tuh iya. Itu udah ada duluan kan. Oh iya itu mah legend itu. Legend itu. Legend. Kita bisa nyebut legend loh, nama Prapto loh. Sebelum ada uang kemeng itu udah jalan Iya. duluan. Tapi dia masuk kan. Masuk ya. Jadi yang akan kita buat itu nanti selain kita pelatihan ke mereka, channelnya juga gitu. Jadi gue pikirnya waktu berboxnya itu nggak hanya channelnya itu di GNI doang. Ya GNI ya market ada nih, 3.000 orang. GNI dan perumahan bisa nanti perumahan satelitnya kan banyak tuh. satelitnya. Kecil-kecil di luar GNI kan banyak tuh. Iya. Makanya itu yang kita mau nanti itu ada dulu kan sempat kepikiran ya kalau misalnya buat ada nih kayak kita bikin versi mininya dari Gojek, Serius loh. Grab misalnya ya. Jadi orang mesen apa segala macam terus kita punya aplikasi atau ya nggak usah aplikasi sebenarnya WA aja. WA dulu udah ada, udah jalan mereka. Ya. Tapi istilahnya kan kebanyakan UMKM kan ibu-ibu ya. Dan mereka harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus segala macam. Mungkin delivery mereka tuh kewalahan. Iya sih. Bayang sih memang Wah. kalau memang dia Apalagi banyak, Iya, iya. udah harus masak harus segala macam. Istilahnya dengan ini kita bisa buka ruangan pekerjaan juga ya. Jadi kita hire orang khusus delivery. Delivery, ya, dan tinggal fee-nya paling ya di ini lah. sini asli. Ya, Benar-benar. Muter tuh. Iya. Makin banyak Ya, kita udah mulai bener. satu driver, itu dua, mungkin tiga. Itu sih Kita makin kebantu. lama meluas, Iya. meluas lebih dari GNI. Oke. Ya itu kan definisi ekonomi kreatif kan kita mengembangkan ekonomi tapi secara kreatif gitu ya. Iya, betul. Kita manfaatkan teknologi. Keren tadi. Nah di bazar, ya, dulu kita berjibaku banget ya, ingat banget ya waktu pasar Ramadan, trial error, pindahin tenda. Itu latihan itu. Itu latihan itu. Pak itu baru kali ini gue Itu asli lagi. lihat orang pindah tenda yang kurang besar banget tuh potongan rame-rame Iya. kan nyopotin lagi. Karena apa? Karena udahlah langsung angkat aja lah. Ya, itu tonggak lah, tonggak. Lah, Tonggak. macam. Ya. Berdirinya sekarang itu ya awalnya di pasar Ramadan. Ya. Tampaknya kita terbentuk dari itu ya. Alhamdulillah memang bener loh timnya Pak RW itu kompak. Tuh luar biasa sih. Tapi ya alhamdulillah sih antusiasme warga kan dilihat dari beberapa konsistensi kan. Kalau nggak konsisten ada nggak ada. Ya kita melemah juga. Setuju. juga. Tapi kan pandemi ini mau nggak mau ya kita mau gimana lagi udah zona merah. Gue juga nggak mau dong jadi bazar ada jadi kayak seolah-olah kambing hitam ini gara-gara ini nih nanti ada penularan COVID. Makanya ya kemarin keputusan yang tepat. Ternyata memang kan lonjakan COVID itu luar biasa. Wah, tinggi banget itu. Iya kan? Sehari 10.
even di perumahan kita dari yang gelombang pertama itu nggak ada, paling hitungan jari lah ya. Satu, Yes, dua, ya. sampai lebih dari. Oh, bunyi terus apa ya bro-bro? Kita dus covid. Terus COVID tuh bunyi terus. Bu Heldi sama Bu Mila. Nah itu kita patut apresiasi buat Bu Heldi. Thank you, Terima Bu. kasih Bu atas dedikasinya. Well, buat itu keluarga. beda bisa, saya dari saya. Ya, Beliau apa cekatan. Pas respon asli itu. Ibu-ibu ya, kan ibu-ibu dia jualan juga, dia ngurusin anak juga, Kayak dia ambulan. suami juga, kayak aja bulan dia juga. dipanggil langsung datang. Iya. Tapi mau ngurusin kayak gini, Ya, luar ya. biasa loh guys itu. Balik ke konsep pasar festival. Ya. Jadi tadinya kan memang kita sebutnya bazar ya. Bazar awalnya. Ya, Oh ada pergantian nama ya? Ya, karena berubah konsep. Ada konsep. ganti. Nah, pasar festival tuh kita lihat, nah ini pertama ya, satu lokasinya strategis. Yes. Kedua, orang akses gampang banget nih. Ah. Dan memang jadi center kayak orang mau olahraga, mau jogging apa segala macam, melihat yang mana yang bagus kan di situ ya. Oh iya. Harigana, terus itu kan jalur yang memang enak tuh, lurusan, orang bisa ngapain aja Jalur tuh, lari, lah, jogging, ya. sepedaan. Nah, kita bikin pasar festival. Konsepnya itu supaya kita bisa secara tematik nantinya. Secara tematik. Nggak cuma jual makanan aja. Nggak cuma jualan makanan, misalnya ada hari nasional, libur nasional, bisa 17-an. Bisa juga difestivalkan di situ, kita bikin Oh iya sih, ornamen, itu keren sih, bagus apa, itu. bendera merah putih, Ya, segala ya, macam, ya, bikin pokoknya. lomba di situ. Iya. Tematik misalnya ada Tematik bro, versi dia apa versi lu? Ya, oke. Leren Jepang. ada. Misalnya Jepang misalnya. Itu tematiknya beda. Bikin lagi ya. Ya tematik kan bermacam-macam. Lo punya ide yang lain? Ya lebih Bisa. lebih enak sih memang kalau ada dari besar sih benar sih gitu. Ya lebaran seperti apa, atau cuma pemuda seperti apa ya. Bisa. Gak boring juga yang datang, wah jadi kan nunggu-nunggu nih segala macam dan juga Iya, apalagi ada apa lagi? Bisa ada apa lagi sih? Ah. Jadi ada kegiatan. benar Betul, benar ada kegiatan di benar, situ. benar. Sampai mau apa ya? Udah londel segala macam. Bahkan ada yang beberapa dari luar kan pengen Ya. masuk terus itu. Kita masih tahan. Cuman tetap ya, maksudnya kita konsepnya itu karena RW mau ada yang warga, makanya bisa makan. Prioritas ke keluarga. Itu banyak banget. Iya sih itu. Kita sambil Nggak apa-apa. Paguyuban apa tuh yang pedagang-pedagang malam segala macam sampai jauh ya. Iya, Tahu pengen dari join ya. gitu. Iya. Oh, kembali lagi kita selalu memposting kegiatan di media sosial. Nah, Bro Dasep dan Bro Tanjung. Tim Itu- promosi. Bener loh, sampai gue inget banget dulu ya, kita followernya berapa sih Bro Rasef dari awal-awal tuh kayak dikit banget ya. Iya, lemas banget ya. Pas kita ada program, puk, Iya. langsung naik segala macam. 2 hari itu 1,3 kan viewernya. Yang Dua live hari. streaming. Media promosi nih Bro Firman nih. Kita sudah punya ya RW12 teman-teman, kita udah punya Subscribe channelnya. IG, Instagram, YouTube, Facebook pun kita masuk juga. Nah katanya TikTok kita masuk ya. Ya. Cuman TikTok bukan identik dengan yang joget-joget alay gitu. Sekarang enggak. Gampang Jadi- ya. jadi gini. Itu kan TikTok dulu kali ya, sekarang Zamannya bawa itu begitu. oh iya bawa. Nah, Jadi kayak TikTok. kalau kita berpikir secara kreatif dan juga lebih luas, target market itu kan nggak hanya yang tua doang gitu loh, maksudnya usia-usia Tujuannya sih. usia-usia produktif ke atas 25 Kita mau menjangkau ke semua. remaja, Remaja, segala macamnya yes. juga ada. Jadi model TikToknya itu lebih kayak apa yang namanya video singkat tentang ini ternyata di sini ada loh yang jualan ini, ternyata lagi ada promosi itu. Orang sekarang kan juga istilahnya ya nonton video lama-lama mungkin Males. berapa lama sih gitu kan? Skip gitu. Kalau TikTok kan Makanya YouTube maksimal bikin gitu. YouTube reel. Serius? Iya, iya. YouTube itu untuk akomodir video-video Gila sih, pendek sih. itu. Iya. Emang ya. Jadi short tapi Kena dapat tuh. masuk ya kan? Padet. Gitu kan. Orang bisa jadi jam promosi juga agak sedikit-sedikit ada humornya juga di sana ya. Jadi lebih karena kan yang datang nggak cuma itu loh, nggak cuma orang-orang kayak kita yang usia produktif yang anak remaja, anak Banyak, kecil, banyak. Ya. mereka bawa anak-anaknya usia TK, SD. Anak gue itu yang kecil belajarnya dari TikTok. Tahu ini, tahu itu, tahu ini. Oh iya, gue sempat lihat juga bahkan bahasa Inggris itu ada Matematika, bahasa Iya. Inggris. itu ngebantu banget cara ngomongnya masyarakat tadi seperti apa. Ternyata usia udah mulai berubah ya. Iya.
Ya TikTok sendiri berubah lah. Kalau nggak berubah, bisnisnya juga. kalau nggak berubah ya kayak zaman dulu ya mungkin udah ditinggalin sama orang karena udah jenuh. Sebenarnya nggak ada faedahnya kalau ada joget-joget segala macam kayaknya apa sih ya kan. Cuma sekarang udah berbeda ya. Makanya lo lihat potensi di situ untuk masuk media promosi. Ya kayak misalnya orang yang pada jualan nih makanan, pakaian dewasa, ini yang mainan belum ada nih. Jadi jualan balon nih cobain ya. Banyak ya? Banyak. Karena setiap kali yang bapak-bapak ibu-ibu kita pada jalan itu pasti bawa anak. Ya kan? Karena sekalian Rekreasi. Nah anaknya masa nggak ada jajanan, nggak ada yang bisa dilihat gitu. Dan biasanya kalau bawa anak nih, beneran yang nangis, orang tua pasti tensin, ngomong-ngomong pasti beli. Lu pinter banget melihat peluang itu ya. Ya, tapi bagus juga si anak nggak minta mereka ke mall gitu. Iya sih. Karena waktunya udah dari situ. Iya. Terus sama satu lagi karena dapat festival ini kayak ada testimoni orang tuh kadang ngomong, kayak beneran punya perumahan ya. Tadinya gua Serius? Jadi mereka selama ini tinggal di mana gitu? Di tenda darurat ya, kah? maksudnya Bagaimana? kerjanya di Jakarta. Oh, Waktu iya. pulang pergi mungkin 3 jam ya kan. Gua banget tuh. Ya. Kayak gua Sama aku tiga Sabtu jam minggu ya, ngapain ya gitu kan. Udah perumahan ya cuma begitu tuh. Mereka jalan ke mall, mereka jalan ke mall Sabtu Minggu. Iya sih. Kirain Nusa Indah tuh apa sih kan gitu ya. Padahal tanahnya luas. Kantor. Tanahnya luas, view-nya juga lumayan bagus lah. Jadi sebenarnya kita nambah nilai jual developer. Secara tidak loh. langsung. Harusnya mereka bisa melihat itu ya, Bapak Ibu yang di Kentani kalau bisa lihat ini dong. Mereka support kami sih. dong. Tapi kalian support ya? Oh, mereka support. Yang kemarin pun kegiatan Semarak malam 17 support. Agustus ya. juga. Support ya. Thank you Pak. Thank you Pak Sukron dan Pak Sukron dan teman-teman. Tim Kantani. Yes. Kalau ada kita ada program. Jadi jangan marah ya kalau dikasih proposal terus ya. Sebenarnya tujuan kita juga buat sama-sama kok kita juga. ya dari Ketani juga pernah nitipin Iya. mereka kan punya jemputan Iya. bukan jemputan sih bis bis shuttle bus shuttle. ya. bis shuttle bus dari Grand Nusa Indah Blok M, boleh deh ya, ke Blok Blok M. M. Itu 2 kali jam setengah 6 Dia mesti satu apa dua? satu bis Mesti satu ya. setengah 6 dari sini terus Kita dari sananya jam setengah 6 juga Dari Blok M ya. setengah 6 dan tiketnya cuma muat 25.000 Berapa ribu ya? Kalian berangkat? sekali berangkat. Iya, masuk sih kita aja kalau dari apa ya, yang Cibubur itu namanya Johnson, bus Johnson itu kan ada memang Royal Trans ya, itu memang kalau di kantor gue Setiabudi Kuningan tuh sampai pas banget depan kantor. Itu 25.000 juga. 20.000. Oh, udah boleh. 20.000. Oh, udah boleh. Cuman dari kita ke sana kan pasti ada pos juga dong. Jadi motor 5.000. Jadi motor 5.000, belum Jalan bensinnya, 2.000 nya. Belum kan nungguin bis kita beli jajan, beli cakwe, kos lagi. Dan ini tinggal kita Solusi ini solusi. banget. Thank you banget. Nah, satu lagi Pak. Ya. Waktu itu kita ngobrol ini kan, Ya. sama punya developer aplikasi itu kan. Wah, iya Jadi sih. next levelnya itu kalau kita ngomong, karena kan ngomongin kita seksinya seksi ekonomi kreatif kan, bukan seksi UMKM. Jadi nextnya itu nanti selain UMKM kita ngurusin bisnis juga yang UMKM itu warga salah punya satu programnya ekonomi kreatif. ya, warga punya bisnis yang besar kayak konsultansi, mungkin dia punya percetakan, ya kan, mungkin dia punya sewa menyewa kendaraan misalnya, itu bisa juga kita akomodir gitu. Iya sih. Jemputan anak sekolah. Ya itu Ah. nanti ditampung di aplikasi yang kita develop. Sambil menyelam, minum kopi. Iya. Kopinya kawan kok. Berarti minum kopi dulu bro, minum kopi Oh, dulu. iya. Tapas dulu. Kopinya kopi kawan kopi. Teman-teman, ini kopi ya, bukan dari yang lain ya. Kalau saya tanya Bro Dasep ini kopi bener. Oh kita jauh bro, kayak gitu. Alhamdulillah kita bersih lah. Itu kurang lebih itulah program-programnya. Keren ya. Isi sempat gue juga lihat yang sempat kita jadikan awal ya, aplikasi terkait Ah sampai mana tuh progresnya? Mas keluarga sebenarnya udah ready, cuman kan kemarin sempat meeting, cuman momennya belum pas aja. Iya. Belum pas karena memang kita ada kemarin fokus ke program keamanan ya. Keamanan Ya, kita masih keamanan. kayaknya masih rumit banget, kita belum ini, teman udah mulai sepakat. Kemarin kan Sekarang baru fase pertama. update-nya gimana? Baru fase pertama. Pertama. Kita kan lihat geografisnya Rally 12 kan memang beda kan. Jadi bincang-bincang tuh mana ya. Caranya masing-masing ya. Jadi agak pelik. agak pelik untuk dibuat satu pintu. Kita maunya satu pintu. Oke.
Jadi setiap layanan cluster ada linmasnya. Di ring luar pun kalau Grove Valley cerita begitu, boulevard depan tuh harus cover juga. Karena selama ini beberapa kali kejadian yang kena ya yang di boulevard. Pasti emang rawannya di Iya. gampang kabur Nah, juga. ini fase pertama, kita bilang fase pertama ya yang bisa kita lakukan dulu lah dengan budget yang seminimal mungkin. Yang kita ada pos di dekat blok O sama blok P itu. Kemudian kita portal yang di dekat masjid itu. Jadi yang fase pertama di area 1 ini mulai dari jam 10 sampai jam itu udah satu pintu. Nah, selanjutnya kita mikirin yang di area sebelah sana yang K, I, H, J Terus lagi ya. Jadi memang ya sedikit tambahan ya sebenarnya program keamanan memang itu dijelaskan oleh Bu Erwe di fase pertama kita itu memperdayakan ya linmas yang ada di masing-masing klaster dengan jadwal yang sudah ditentukan sama bosnya. Nah kedepannya kita akan meng-hire linmas sendiri ya 3 orang. orang. Oke nanti itu untuk mengcover mungkin ya jalur-jalur yang nggak Tercover sama tercover ya linmas. sama linmas klaster itu kita bisa. Itu linmasnya udah yang well trained ya, udah rapi. Oh iya pastinya. Ya kita hire linmas juga nggak terus ya udah kok gue terima beres nggak bisa. Kamu bilang iya gue yang kali lo harus develop juga gitu. Oh itu pasti Iya harus itu. lu udah hire, lu develop, lu jaga, lu trainingin, kasih materi-materi itu ya mereka lebih profesional. Gue maunya lebih ke profesional gitu. Nggak bisa kita hire, udah pokoknya gue taunya udah gue hire aman gitu. Nah berawal September kita udah mulai satu ya. Satu join Ya tetap. Jadi tenang teman-teman ke depan kita akan 3 atau 4 sih. 3. Kayaknya idealnya bukannya 4 ya. kemarin. Idealnya 4 tapi Budget ya. Masih belum nemu lah angka yang sama-sama enak buat seluruh ketua lingkungan kita jadi sepakat 3. Itu sangat membantu loh. ya makanya program bank sampah ini tuh selalu gue bilang program bank sampah ini harus sukses. Kenapa? Karena uang kas yang kita hasilkan dari bank sampah itu 100% akan masuk ke keamanan untuk mensupport kebutuhan di seksi keamanan. Linmas kan butuh seragam, nggak cuma gaji, butuh seragam, butuh peralatan lain-lainnya. Ya, support dia untuk bekerja ya. Betul. Jalan lainnya segala macam. Kemarin gue lihat di raport kan, bukan raportnya dari seksi dan ketua bank sampah itu masih jadi harapan dari 13 RT itu cuma total itu cuma 20% yang jadi nasabah bank sampah. Jauh sih. Ya. Mereka bilang sama si Inyong, lu bantu bank sampah nih, target lu sampai Desember harus 50%. Gimana caranya itu? Gue jelas juga sih Inyong. Gue yakin bisa karena dari kita Kalau kita dapat 50% aja bro, dari total KKS di 13 RT ini, lumayan. Kita nggak perlu jadi sih minta iuran RT lagi. Gitu. memang awalnya kita pengen pure itu RT ya mengcover semua cuman pas kita diskusi meeting segala macam karena lo nggak datang ya itu ternyata ya permasalahan mereka tuh beda-beda. Iya. Dan pandemi begini sangat berdampak banget ke bulan-bulanan di PL-nya. Ya yang salah satu yang bisa kita lakukan ya bank sampah ini. Gitu. Kira ya benar. Nafas kita. Betul. Akhirnya kita bicara nih ini program harus berjalan cuman kita nggak bisa terus memaksakan ambil uang terlalu besar juga di masing-masing lingkungan. Iya. Kira ya udah kita punya program itu. Gue yakin lah ini kalau 50% nasabah dari total keluarga di RW 12 ini lumayan lah. Tapi alhamdulillah sebenarnya keluarga juga antusias kalau melihatnya ya. Dan ngelihatnya kalau gue ya, kalau rumah tangga ngelihatnya itu kayak ini bank sampah tuh buat kan di rumah kan gue udah bikin pisahin tuh 3 tuh. Jadi sekalian edukasi buat anak-anak. Edukasi itu poinnya. Sampah jangan sembarangan ya gitu. Benar juga sih. Betul, edukasi. Poin utamanya juga ya kan. Poin utamanya edukasi. Ya. Jadi di mana kita kalau kita ke negara lain ya, gue pernah ke Singapura. Itu udah di luar banget gitu. Oh iya, kita kan masih gila. belajar. Ronok banget ya. Banget. Itu bank sampah kalau warna biru sama kuning tuh, orange tuh
benar-benar beda. Orang buangnya nggak Tapi sembarangan. ada sebenarnya kembali lagi kesadaran masyarakat sih, Bos. Oh ini kesadaran. Jadi Iya, sebenarnya kesadaran untuk meningkatkan Susah loh, asli. kebersihan. Nah, Iya, kesadaran iya. itu anak-anak kita mencontoh Yang dewasa. orang tuanya. Karena kan anak-anak tuh peniru ulung dari orang tuanya sebenarnya. Nah Jadi itu kalau kita ngarepin ini apa nabung bank sampah jadi Buat apa sih? lumayan uangnya gitu. Nggak juga. Tapi lebih ke arah kita jaga kebersihan bersama bareng-bareng. Kita menangani dan yang utama adalah disiplin soalnya itu. menyelamatkan bumi kita. Iya dong. Betul. Karena kita nggak tahu Go nih. green. Kalau kita main buang aja kan sampah nggak tahu tuh mereka kemana kan. Iya sih. Buang aja Iya. masuk ke tanah. Ya, nanti masalah lempar ke selokan, nampak jadi Banjir. buat banjir kan juga masalah baru lagi buat lingkungan kan. Tadi udah bahas apa? Mungkin ada kedepannya nih, PRW. Ada nggak sih yang pengen lo kembangin lagi atau penambahan program lagi? Ada ya. Pada saat apa ya Pi? Sambutan pertama lah. Ya, itu masih Oh, pada awal-awal. saat- ya, pada saat pelantikan. Pelantikan. Makanya gue bilang kan bahwa kita akan punya waktu itu belum ada dia bro. Udah. Belum. Serius? Gua masih Belum. di Pas kita dikenalin Belum. belum ada. pelatihan. Di blog, oh ya. Pas pelantikan itu kan Oh, gue iya. seneng Iya. kan. Kita akan punya ekonomi kreatif, kita akan punya segala macam lah perbaikannya. Terus apa kita pakai media promosi juga. Kita akan bikin koperasi, kita akan bikin lembaga pendidikan lah. Banyak ya. Nah, jadi PR-nya ya. makanya dia agak telat dulu masuknya bro. Karena gue cari ekonomi kreatif itu harus orang yang tepat nih. Kalau enggak nanti nggak bisa berjalan. Kan kita 5 tahun tuh. Iya. Makanya agak telat tuh. Gue pilih-pilih bener tuh siapa. Nama dia udah gue kantongin sebenarnya. Namanya gue kantongin. Nah lu kantongin. Cuman gue melihat yang lain lah mau enggak. Buat perbandingan kan Iya. ya. Cuman ya baik lagi. Sekali lagi Bro. Dan berhasil Bos. Karena emang dia basicnya market research. Oh iya. Wah, pas dong, boleh dong. Cocok lah. Jadi dia punya konsep. Lain. Pas gue telepon pas macet gue tuh. Iya. Satu siapa nih udah berjalan hampir 2 bulan nggak bisa nggak gerak-gerak nih. Gue telepon dia tuh. Gue masih sopan dulu. Assalamualaikum. Oh iya Apa dong. kabar, Bro? Ada kita belum tahu. Nah, gimana ya counternya seperti apa kan? Iya. Salah ngomong nanti, Iya. oh ini apaan sih nih Sky Ternyata gokil Wah, juga. satu frekuensi. Frekuensi. Tematik juga. Tematik juga. Jadi gue bilang bro, nanti gue lagi mau bikin seksi ekonomi kreatif nih. Gue masih ngejawabannya dia. Mikir-mikir atau langsung oke. Dia sebenarnya udah tahu juga bahwa akan dicomot itu udah tahu. Udah. gosip. Biasa ya. Iya. Dari istri. Iya. Dari istri ke istri. Ya, dia bilang, gue akan bantu konsepnya. Nah, gue betul itu. Itu lah ini kan kita udah sesi sosial ya. Itu sebenarnya gerakan hati loh. Kalau orang ada kerja ya kan sulit benar teman itu. Ya ada aja lah nggak lebih gitu. Ya PR-nya tinggal kebersihan. Kebersihan ini sampah nih jadi problem juga karena Oh iya, beberapa itu tuh. ya beberapa nanti kan kesini kan truk masuk udah penuh, kadang basah jadi bau gitu kan. Sama ini PRW kadang-kadang mereka tuh kerja tuh asal aja, asal nyomot gimana asal nyomot aja segala macam. Iya. Itu berantakan kalau nggak kita liatin ya. Kalau kita ngeliatin, kadang-kadang gue pas keluar, ya Allah itu yang sampahnya dalam ceceran, masuk ke got segala macam. Terutama yang sama organik lah, Nah, kan dibuang itu kemana. yang organik iya, makanya. Ini gue udah dapat vendornya sih, vendor di kerjasama. Tinggal satu step lagi lah, kita final deal harganya ya kemarin ya salah. Tukar sampah lu bikin ember sendiri kan, geret-geret sama dia di Duh, smackdown gitu. Smackdown. Bener. Ya itu lebar ke bawah jebret udah. Kadang-kadang mereka taruh juga asal di ujung-ujung. Kita mau marahin kasihan, teman didemin juga. Nah, itu juga. Makanya- nggak beres-beres juga. Makanya bank sampah ini, seksi bank sampah, seksi lingkungan hidup akan gue pisahin sama seksi kebersihan. Iya, karena fokusnya berbeda. Sama koperasi lah, koperasi
Nah, ekonomi kalau kita gini, kalau kita mau naik level selanjutnya kan, artinya kita butuh sumber daya lagi kan yang lebih besar kan. Iya dong, kita butuh orang banyak loh. Selain orang misalnya kayak UMKM dia nih, UMKM dia ini. Kita kan bilang, dia kan lagi masih kecil menengah kan, jadi menengah ke bawah kan. Nah, tujuan dia kan mempromot lah, Melebarkan sayap. iya, menaikkan kelasnya gitu kan. Nah, kita harus dorong ya, pompakan apa? Ya dengan modal untuk naik ke level selanjutnya gitu. Iya, ini kan program-program lu banyak banget nih ya. Banyak. Nah, peran dari lingkungan nih, ketua lingkungan RT masing-masing itu sejauh mana sih? Atau ada yang pengen lu sampaikan ke ketua RT? Mereka sih support banget ya. Ya nggak ada yang dipungkiri ya, kayak penanganan COVID, UMKM, bank sampah, tanpa support mereka pun kita nggak jalan. Kita pasti nggak jalan, karena memang kita harus support mereka gitu. Mereka nggak support, nggak gerak ke warganya ya, kita pasti Susah juga ya. iya jadi PR buat kita PR. gitu. Nah, justru karena mereka support ini, gue mau bikin KPI tuh. Ini baru planning tuh. KPI loh, bapak lingkungan loh, ada KPI loh. Ya KPI untuk apa sih? Untuk trigger mereka untuk lebih baik lagi gitu. Kalau bicara KPI pasti ada rewardnya dong. Pasti. Jadi itu memboosting kita Yes. lebih meningkatkan ya atau Yes. lebih. Nah sekarang nih Wah. contoh nih, misalnya gue lagi pikirin nih KPI-nya apa ya? Yang sudah ada di bank sampah misalnya. Bank sampah kan gue hitung persentase. Berapa banyak nasabah bank sampah di masing-masing cluster gitu kan. Nah, sekarang kan rata-rata masih 20%-an gitu. Nanti yang saya KPI ini masuk ke 50%. Ya rewardnya buat ketua RT-nya sendiri ada, buat lingkungan RT sendiri ada. Tuh. Jangan khawatir bapak dapat reward dari RW. Ya nanti ada beberapa inilah parameter KPI-nya. Kayak mungkin karena yang di belakang tuh udah gini-gini, ya Lagi seru padahal nih. seru banget. Kita bikin part 2 lah ya. Oke, nanti Atau mungkin- perlu kita undang ketua RT ke sini? Oh pasti, nanti kita akan jadwalin masing-masing Kita undang lingkungan. ketua lingkungan, ketua RT untuk Menjelaskan mungkin ya ada program di internal sendiri, sejauh mana mereka mensupport kegiatan RW, nah menanggapi terkait tadi kita segala macam, pasti ada akhirannya. Dan mungkin untuk malam ini cukup ya, cukup. Mungkin juga kedepannya kita ada part 2 kali ya, nanti dibikin lagi. Nah ini kita sebenarnya podcastan aja sih ini belum terlalu ini ya, kita serius tapi santai. santai. Memang kita kembali lagi coba-coba unit sih unit tools untuk mensupport podcast ini. Ya, semoga ya malam ini bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kembali lagi kita mau supportnya seluruh warga RW 12, terutama kepada lingkungan atau ketua RT masing-masing. Karena kalau tanpa kalian ini semua sia-sia sih. Karena apa, kita nggak mikirin lain kalau kita mikirin warga, karena dari kita untuk warga. Betul. Betul ya. Betul. Oke, mungkin thank you banget. Siap tanggal 5 Oh iya, hari oke. Minggu mau jogging, mau sepedaan, ada pasar fisik. Yes, jangan lupa bawa anaknya ya. Oke, nanti kita. Dia dagangannya Firman lalu bawa anaknya ya. Kalau anak udah nangis pasti orang tuanya beli bisa. Oke, thank you banget untuk warga 012. Sehat selalu, jangan lupa prokes ya. Selalu ditetapkan karena itu Tagline dong? ya. Kita Tagline kita. tagline-nya. Silakan. Gue lupa lah. Makanya gue lempar, silakan. Bangkit dan bersinergi. Bangkit. Enggak. Bangkit bersinergi saling jaga. Oke, ngulangin ya, sorry. Tagline kita adalah bangkit, Bangkit bersinergi. bersinergi dan Tetap saling saling jaga. jaga. Oke, gua Anca, Firman. Gua Rian. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.